Shalom Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Sabda Saban Hari untuk hari Minggu tanggal 6 September 2020, hari Minggu yang ke-23. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan nasihat mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, hari Minggu ini juga disebut sebagai hari Minggu Kitab Suci. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, setiap bulan September dikhususkan bagi kita untuk sebagai bulan Kitab Suci untuk mendalami dan merenungkan Kitab Suci, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita sekalian. Benar bahwa tidak hanya bulan September saja kita diajak untuk mendalami kitab suci, tetapi setiap saat kita diajak untuk mendalami, merenungkan apa yang disabdakan oleh Tuhan untuk kita hayati, kita lakukan, laksanakan dalam kehidupan kita. Yang menarik adalah tema bulan kitab suci nasional tahun 2020 ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Sementara Keuskupan Agung Jakarta merumuskan tema refleksi bulan kitab suci tahun ini, yaitu menjadi saudara yang adil di tengah atau di masa pandemi ini. 2 tema itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau kita renungkan maka poinnya jelas. Berhadapan dengan situasi persoalan pandemi global, maka bagaimana kita menempatkan diri? Kita dipanggil untuk tidak kemudian kehilangan identitas iman kita, kehilangan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan akan campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kita sekaligus juga diajak untuk menjadi sesama saudara, khususnya di tengah pandemi global yang sedang melanda ini. Ini menarik Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagaimana menjadi saudara di tengah persoalan yang sedang kita alami bersama ini. Dan bagaimana kita tetap kuat menjadi pewarta, menjadi orang yang sungguh tegar dalam iman, sehingga kita tidak kehilangan identitas iman kita, identitas diri kita sebagai orang yang memiliki Tuhan. Saya ingat akan apa yang dikatakan oleh Romo Fikjen KAJ Romo Samuel Pangestu dalam perjumpaan, bagaimana kita harus mengambil langkah, memposisikan diri kita di tengah persoalan pandemi global ini. Kita dipanggil menjadi saudara bagi orang lain dengan mencintai kesehatan kita, dengan menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Berarti kita sekaligus juga mau mencintai kehidupan sesama saudara kita. Kita dipanggil untuk bekerja sama dalam teamwork dengan siapapun yang berkehendak baik untuk bersama-sama bahu-membahu mengatasi persoalan yang sedang terjadi ini. Dan kita dipanggil juga sebagai orang yang berpengharapan bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita di tengah persoalan ini.
Dan hari ini sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil di hari Minggu kitab suci ini, kita mendapatkan nasihat yang sangat mendalam dari Yesus. Bagaimana kita menempatkan diri berhadapan dengan saudara dan saudari sesama kita yang memiliki kekurangan, yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kesalahan. Apa yang biasanya kita lakukan? Ini pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan. Apa yang biasanya kita lakukan ketika kita berjumpa dengan sesama saudara kita yang berbuat salah? Apakah kita marah, kita benci, kita fitnah dan menggosipkan? Ataukah kita menegur, kita berusaha membantu saudara kita itu untuk keluar dari memperbaiki kesalahannya? Tindakan apa yang kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari? Nah, Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan mengajarkan kepada kita langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Kalau kita renungkan secara mendalam, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, tidak bisa kita mungkiri bahwa kerap kali yang terjadi ketika kita berhadapan dengan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, kita benci, kita marah, kita singkirkan dia, bahkan kita gosipkan saudara yang bersangkutan, menjelek-jelekkan kekurangan yang dimiliki kepada orang lain, sehingga kemudian orang lain juga memiliki gambaran yang negatif terhadap sesama saudara kita. Apakah dengan tindakan itu kita menyelesaikan persoalan, kita memperbaiki orang lain yang memiliki kekurangan? Justru tidak, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Saya ingat akan apa yang dikatakan oleh dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Kalau kita menegur sesama saudara kita karena kebencian kita, maka kita tidak membantu sesama saudara kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Maka kita yang selama ini selalu punya kebiasaan ketika ada orang lain yang memiliki kekurangan, kita tidak menegur dengan baik. Kita lalu kemudian memfitnah, menggosipkan atau membenci sesama saudara kita karena kekurangan yang dialami. Kita tidak berlaku adil terhadap sesama saudara kita. Juga kerap kali yang terjadi, kita begitu gampang menggosipkan sesama saudara kita. Kita ikut mempengaruhi orang lain supaya kemudian berpikir lebih negatif terhadap orang lain yang memiliki kesalahan. Kita juga tidak adil dengan bertindak seperti itu, dengan menceritakan kelemahan, kekurangan orang lain kepada sesama yang lain, saudara dan saudari. Yesus menunjukkan kepada kita jalan untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan yang dimiliki oleh sesama saudara kita. Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi pewarta kabar kepada orang lain mengenai kekurangan dan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk menjadi sesama yang mau membantu sesama yang sedang memiliki kekurangan. Kita bertindak adil ketika kita menegur yang bersangkutan dengan cara yang bijaksana. Ketika kita dengan penuh hati dan penuh ketulusan mau memperbaiki sesama saudara kita. Ketika kita juga mau kemudian peduli untuk membantu sesama kita tinggalkan kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mari di tengah persoalan yang sedang kita alami, kita diajak untuk tetap memiliki pengharapan bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Jangan sampai iman kita tergerus karena aneka persoalan yang sedang kita alami. Tapi juga kita diajak untuk bertindak adil, bertindak bijaksana di tengah persoalan yang dialami oleh sesama saudara kita. Jangan pernah sungkan untuk memberikan nasihat atau teguran kepada sesama saudara kita. Jangan juga berusaha untuk menggosipkan sesama saudara kita, karena itu yang menjadi kebiasaan kita. Kerap kali kita lalu kemudian menjadi semakin menghancurkan sesama saudara kita yang memiliki kekurangan itu. Mari kita ikuti apa yang diperintahkan, diamanahkan oleh Yesus, sehingga kita sungguh menjadi sesama bagi saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Ia hadir menopang dan selalu berjalan bersama dengan kita. Amin.